Halo, kenalin saya Rifki. Di sini saya akan berbicara sedikit terkait tentang economical sustainability. Nah, economical sustainability ini mengacu kepada perkembangan ekonomi jangka panjang tanpa merusak berbagai sistem, baik itu aspek sosial, budaya maupun hal-hal lainnya. Nah, di sini saya sudah membawa dua mahasiswa teknik material yang akan berbicara terkait aplikasi dari economical sustainability ini, khususnya yaitu micro farming. Perkenalkan, nama saya Zaid Saljanamani, mahasiswa teknik material 2020. Perkenalkan, saya Khalid, mahasiswa teknik material 2020. Micro farming biasanya melibatkan budidaya tanaman skala kecil, biasanya di perkotaan atau di pinggiran kota. Nah, micro farming ini biasanya dilakukan di balkon, di teras rumah, atau bahkan di atas rumah. Jadi, micro farming ini dilakukan untuk orang individual atau kelompok yang ingin mengurangi ketergantungan oleh pertanian skala besar ataupun yang mereka untuk membuat makanan mereka sendiri. Tentu saja, micro farming itu bisa dilakukan sepanjang tahun. Namun, kita tetap harus memperhatikan beberapa faktor seperti jenis tanaman, lokasi, dan iklim. Farming sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, tetapi lebih utama untuk di daerah perkotaan. Ini dikarenakan micro farming yang membutuhkan skala yang lebih kecil dan juga tempat yang lebih kecil. Nah, ini juga bisa dilakukan pada pedesaan yang ingin menanam dalam skala kecil. Micro farming tentu membutuhkan perencanaan yang sangat matang. Faktor-faktor seperti kondisi tanah, kondisi iklim, dan jenis tumbuhan tentu harus diperhatikan sebelum seseorang membuat suatu micro farming. Nah, ada beberapa alasan untuk orang-orang memilih micro farming ini sebagai alternatif pertanian mereka. Nah, yang pertama itu adalah mereka ingin menghemat uang bulanan mereka dan untuk membantu ekonomi kehidupan mereka. Nah, yang kedua, ada beberapa orang yang cinta lingkungan dan melakukan micro farming ini untuk mengurangi kadar CO2 di bumi kita ini. Jumlah penduduk di dunia itu terus bertambah, maka lahan-lahan kosong yang ada di seluruh dunia itu akan digunakan sebagai tempat tinggal bagi penduduk dunia. Nah, ketika semua lahan digunakan sebagai tempat tinggal, maka lahan untuk pertanian itu secara tidak langsung akan terus berkurang. Nah, untuk menjaga stok bahan pangan kita tetap stabil, maka salah satu solusi yang bisa digunakan adalah menggunakan metode farming. Nah, ketika kita bisa memastikan bahwa stok makanan kita tetap terjaga, maka nilai ekonomi dari bahan pangan tersebut tentu akan terjaga juga. Secara tidak langsung, ini berperan terhadap economic stability di dunia. Nah, sebenarnya micro farming ini menggunakan beberapa media seperti alat bekas, seperti botol ataupun pipa-pipa yang bekas, dan juga media tanah sebagai alat tanam. Nah, kita sebagai materials engineer itu berperan untuk membuat produk-produk yang membantu efektivitas dari produksi micro farming ini. Nah, seperti alat-alat untuk membantu mengumpulkan tanah ataupun pipa-pipa bekas dan juga botol-botol bekas yang bisa digunakan kembali untuk membantu berjalannya micro farming ini. Aplikasi yang dijelaskan oleh dua narasumber tadi itu dapat berguna untuk menciptakan perekonomian yang jauh lebih baik. Dari benih kecil tumbuh impian yang besar, pelajari dan terapkan micro farming untuk menciptakan masa depan ekonomi yang berkelanjutan. Sampai jumpa.